Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Imam Suharjo. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait penggunaan teknologi ya. Bagaimana bisa dicari di internet ya. Bagaimana kita bisa dicari di internet. Atau bagaimana informasi yang kita tampilkan tadi itu bisa muncul di internet. Ini terlihat sepele, tetapi eh, ada tekniknya, ada hal yang mungkin perlu diketahui bagi teman-teman, terutama orang yang memiliki web ya, atau mungkin belum punya web. Nah, bagaimana bisa mencari sesuatu gitu ya. Kalau kemarin kan kalau kita mencari sesuatu yang muncul informasinya orang. Nah, ini bagaimana kita mencari informasi yang muncul adalah tulisan kita. Harapannya yang mencari itu sebenarnya orang lain, tapi muncul apa yang dimunculkan dari tempat kita. Oke, nah kita akan sedikit informasi ya, nyampaikan sedikit informasi. Jadi ini sebagai bahan bacaan awal ya, informasi awal terkait dengan pencarian di Google ya. Jadi lebih mengarah nanti ke optimasi untuk web. Ini kita buat secara sederhana dulu, harapannya nanti sebagai pemancing, teman-teman bisa mencari informasi yang lebih detail lagi. Tapi nanti saya tunjukkan beberapa hal teknis. Jadi nanti pada materi yang akan saya bahas ini itu terkait dengan pertama ya, hasil pencarian di Google itu apa saja. Yang kedua nanti logika umum, bagaimana kita bisa masuk dalam daftar hasil pencarian tadi ya, atau bahasanya adalah Search Engine Result Page ya, Result Page atau SERP. Terus juga punya produk dan kata kunci ya, hasil pencarian Google, mengecek apakah kita terindeks di Google apa tidak, bagaimana caranya terindeks gitu, dan nanti ada contoh kasus sama tugas yang nanti teman-teman bisa kerjakan. Nah, hasil pencarian Google ya, atau tadi Search Engine Result Page atau SERP, ini bisa berupa apa saja ya. Nah, saat ini diantaranya ini ya, bisa berupa konten atau tulisan di dalam web, dari sebuah web maksudnya, bisa juga berupa gambar dari web juga, bisa berupa berita, ini dari web news gitu ya, bisa berupa peta atau map, video, bahkan sekarang ada belanja dan ada beberapa hal yang lain, misalkan ada buku, nah ini ada di sini ya. Kita si Google sudah menyediakan beberapa kelompok tadi ya. Hasil pencarian tadi mau difilter dari apanya ya? Dari kontennya tadi, dari gambar, video, berita dan macam-macam. Misalkan kita menuliskan cara mendapatkan IP public ya. Nah, ini dulu pernah nomor atas ya, saya belum cek, nanti bisa dicek apakah ini masih di peringkat ini apa tidak. Meskipun ini tulisan sudah cukup lama ya, tulisan tahun 2010. Nah, ada juga snippet ya. Snippet itu seperti cuplikan gitu ya. Cuplikan dari sebuah pesan, misal tulisan gitu ya. Jadi misalkan hasil pencarian seperti ini ada cuplikannya, ini dinamakan snippet. Jadi bisa jadi tulisan kita atau tulisan di web kita itu muncul dengan snippet. Jadi menggunakan kata kunci apa nanti muncul. Nah ini biasanya sekitar 46 sampai 80 karakter, ada juga bisa lebih panjang ya. Ini muncul di bagian atas. Nah, contohnya ini ya, snippet Google misalkan dengan menuliskan kata kunci aplikasi pasar adalah, nah muncul seperti ini. Ini namanya snippet. Ini diambil dari bagian dari sebuah halaman, contohnya halaman LPPM ini. Nah, ini diambil oleh Google, ditampilkan sebagai potongan definisi atau potongan informasi. Nah, ada juga hasil pencarian Google itu orang sering bertanya ya, bertanya. Nah, Google juga membuat kayak daftar pertanyaan dan jawaban. Nah, seperti ini. Orang bertanya apa, jawabannya macam-macam ya, seperti ini ya. Nah, jawabannya ini diambilkan dari web-web yang menurut Google itu memenuhi jawaban ya. Nah, ini ada berbagai macam, nanti kita bisa lihat. Misalkan backlink adalah, nah ini ada berbagai macam pertanyaan dan jawaban yang diambil dari berbagai macam web. Ini contoh misalkan alternatif yang lain juga terkait pertanyaan tadi, ada orang bertanya ya, orang bertanya ini ya, orang bertanya juga tentang apa ya, tentang backlink tadi orang bertanya ini apa. Nah, ini related pertanyaannya.
Nah, ada juga cuplikannya. Kalau pengen lihat detail, maka orang klik di sini. Nah, ini tadi ada pertanyaan, orang juga bertanya tentang hal yang lain yang related dengan apa yang dicari tadi. Nah, bagaimana logika umum ya? Bagaimana logikanya bisa masuk dalam hasil pencarian di Google gitu ya? Jadi bagaimana ketika orang mencari ada hasil pencarian di situ ya? Salah satunya misalkan web kita ya. Bagaimana web kita bisa muncul di sana? Nah, sebenarnya Google punya algoritma secara khusus yang memang tidak dipublikasikan ya. Cuman secara umum gini logikanya ya. Jadi bagaimana kita bisa masuk di sana? Baik dalam tulisan, berita, gambar dan macam-macam itu yang pertama ada konten yang berada di web kita gitu ya. Nah, sebenarnya nanti terkait konten ini nanti bisa cari lebih detail bagaimana konten itu dengan kriteria yang baik. Konten yang search engine friendly lah. Konten yang memiliki skor yang baik gitu. Itu ada kriterianya. Yang kedua, itu saja tidak cukup. Nah, konten tadi itu terindeks ya. Terindeks itu oleh si Google tadi disimpan gitu, di scrolling gitu ya, terus disimpan, terus dia akan membuat algoritma untuk pengurutan ya. Nah, terindeks di sana. Nah, dari terindeks itu nanti yang paling atas itu biasanya itu web-web yang mendapatkan rekomendasi ya. Kalau salah satunya adalah backlink ya. Sebenarnya ada faktor-faktor yang lain. Tadi saya bilang Google punya algoritma secara khusus yang tidak dipubliskan. Cuman yang masih dipercaya itu ya backlink ini menjadi faktor penentu yang utama gitu ya. Selain juga reputasi web ya. Nah, semakin banyak itu pada umumnya semakin bagus ya. Tentu banyak di sini adalah banyak yang berkualitas ya. Jadi dalam artian semakin kualitasnya backlinknya tadi banyak dan didapatkan dari link-link yang berkualitas itu akan meningkatkan reputasi web kita juga ya. Jadi biasanya peringkatnya akan naik ya. Nah, terus selanjutnya kan dilirik atau dibaca ya jika memang kontennya bagus. Ini secara umum ini ya. Cuman ini perlu praktek sendiri untuk bisa membuat ini. Jadi tidak hanya sekedar bikin web nulis nanti berharap terindeks ya. Tidak bisa seperti itu ya. Nanti perlu ada teknik-teknik yang bisa dipakai. Salah satunya mengenalkan web kita dari luar gitu. Nah, lanjutan yang tadi itu secara unik tadi video dan judul yang unik tadi ya. Jadi kalau kontennya itu duplikasi atau duplikat atau sama dengan yang lain, biasanya juga tidak akan bagus ya di mata Google ya. Di mata Google itu bagus jika memang tulisan itu unik beda dengan yang lain. Deskripsi konten, hashtag itu sesuai ya. Ada juga konten-konten pendukung, misalkan tidak hanya tulisan tapi ada juga misalkan videonya gitu ya. Nah, ini beberapa yang terkait dengan pencarian. Nah, terus terkait dengan produk ya, kita punya produk ya, produk baru ya. Nah, ini dikaitkan juga dengan kata kunci ya, karena kita terkait dengan bisnis misalkan. Nah, ada produk baru. Nah, produk baru, brand baru itu orang itu kan tidak langsung mudah mengenal nama produk baru tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci yang lain untuk mengenalkan produk baru ini. Jadi ada produk baru, nah kita target kata kunci apa yang umum yang diketahui oleh orang untuk bisa lari ke sini. Karena nama produk baru tadi belum tentu langsung dikenal ya. Produk baru ini perlu kita melakukan edukasi yang secara baik ke pengguna, terus juga perlu riset ya bagaimana mengenalkan produk ini ya. Di samping juga nanti ada faktor persaingan juga dari tempat lain atau dari produk lain. Nah, contohnya ini ya, kita bisa menggunakan riset ya, keyword riset. Misalkan dengan keyword tool IO gitu ya, ini dengan kata kunci misalkan baju batik. Nah, ini baju batik itu related kata kuncinya apa? Nah, ini kita bisa cari. Ini kita bisa gunakan kata-kata ini untuk tambahan informasi di artikel ya. Kalau memang kita mau membidik baju batik ya. Nah, pertimbangan juga ada volume ya, karena tidak setiap keyword itu volumenya sama ya. Ada yang volumenya tinggi gitu ya. Ada yang dalam tanda kutip
keyword itu mahal itu ya, atau high paying keyword istilahnya. Nah, terus jika memang web kita itu sudah terindeks di Google atau apakah sudah terindeks apa belum, nah kita sebenarnya cukup mudah mencari ya. Cukup dengan menuliskan site.2 nama web kita. Misalkan site.2 nono web ID. Nah, di sini terlihat ada 59 konten atau artikel yang terindeks pada web ini. Jadi site.2 nono.web.id misalkan webnya adalah nono.my.id maksudnya. Ini ada sekian web. Sekian konten yang terindeks. Nah, kita bisa coba untuk konten-konten yang lain. Nah, contohnya seperti ini ya, saya masukkan misalnya site blablabla.my.id ya. Nah, ini nggak ada yang terindeks. Nah, untuk mempercepat atau bukan mempercepat ya, memanajemen apakah web kita sudah terindeks apa belum, Google menyediakan ini ya, namanya Google Search Console ya. Kita bisa coba ini secara gratis. Bukan dicoba saja, tapi digunakan secara gratis dengan Google Search Console. Nanti tinggal register menggunakan akun Google, terus verifikasi kepemilikan domain. Nah, nanti kalau misalkan kita punya artikel baru, kita bisa submit di Google Search Console ini juga. Ini membantu dalam pengindeksan juga. Nah, bagaimana cara untuk mulai terindeks ya? Nah, cara mulai terindeks itu adalah mulai dari ini ya. Bahasanya membuat tulisan yang unik tadi, sama kita dalam tanda kutip perlu kerjasama sama web lain yang sudah terindeks gitu ya. Jadi untuk membantu memancing mengenalkan web kita ya, ibaratnya web kita itu web baru yang belum dikenal oleh siapapun, baru oleh kita sendiri atau mungkin sama teman kita. Kan Google juga belum tahu itu ya, karena belum ada jalan dari Google untuk menuju ke web kita. Nah, kita bisa membuat artikel. Nah, kita taruh di web lain yang salah satu targetnya adalah menuju ke web ini tadi. Nah, ini bahasanya dengan numpang link atau backlink ya, dengan tipe do follow ya, dari web lain yang sudah terindeks ke sini tadi. Cuman kuncinya tadi kita harus sudah punya artikel ya. Di web kita minimal sudah ada artikel ya. Ya, semakin banyak artikel ada semakin banyak peluang juga untuk bisa terindeks. Nah, ini ada link dari web lain yang menuju ke sini. Nah, ini yang disebut sebagai backlink ya. Nah, ini untuk mendapatkan backlink juga ada banyak strategi. Yang paling baik itu ya backlink dengan menggunakan artikel ya. Sebenarnya kita bisa sih membuat backlink dengan kayak komen gitu ya, mengisi buku tamu. Cuman itu kurang begitu bagus ya. Paling bagus misalkan kita punya teman siapa sudah punya web, nah kita nitip artikel di sana. Nah, ini juga ada yang jadi prospek bisnis juga ya. Orang mengirim artikel di sana itu dan artikelnya berbayar. Itu ada yang menyediakan seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kita bisa picu juga dengan menggunakan namanya Google Search Console yang tadi ya. Kita minta Google untuk mengecek apakah ini sudah terindeks apa belum ya. Nah, ini kita akan bahas lebih detail tentang Google, namanya Google Search Console ini. Jadi ini tool dari Google untuk membantu mengecek apakah konten apa saja yang sudah terindeks, terus apa saja dari web kita, ini kita bisa menggunakan ini. Dulu namanya Google Webmaster. Nah, ada juga namanya algoritma Google tadi, algoritma rahasia terkait pencarian tadi ya. Ini biasanya teman-teman pakar SEO atau ahli SEO yang sering ngulik di bidang ini ya. Termasuk juga banyak juga SEO yang dilombakan. Nah, ini contoh kasus, misalkan ada produk baru ya, misalkan contoh kasus kuliner wisata XYZ di Bantul ya. Nah, XYZ ini kan tidak mudah ditemukan, mungkin karena produk baru atau mungkin disasarkan juga ke produk yang lain atau yang mirip menurut Google. Nah, untuk bisa menggunakan itu ya, kita bisa membidik dengan nama-nama yang terkait dengan kuliner ini. Terus juga untuk faktor pendukungnya, kita juga bisa create Google Map lokasi, review juga. Ini akan membantu meningkatkan reputasi juga. Bikin video ya. Terus juga memasukkan bagian artikel ini sebagai artikel berita. Contohnya misalkan
ada salah satu kata kunci misalkan wisata kuliner Bantul ya. Nah, kata kunci ini lumayan banyak ya, ada sekitar 4,6 juta ya hasil pencariannya. Nah, kita mungkin tidak masuk di sini ya untuk web baru ya, susah. Nah, kita bisa lebih spesifik, misalkan nanti kita targetkan wisata kuliner Bantul yang apa gitu ya. Nah, kita tidak usah bermain pada kata kunci yang sangat berat. Tentu akan sangat susah untuk menjadi page one atau nomor satu pada kata kunci yang hasil pencariannya itu diperebutkan oleh banyak orang. Nah, ini contoh, misalkan ini kata kunci yang sama tadi, wisata kuliner Bantul, nah, Pak siapa gitu ya. Nah, ini Pak siapa ini kita bisa targetkan menjadi kata kunci. Nah, ini mapnya misalkan. Ini contoh hasil pencarian tadi ya. Nah, biasanya saat ini yang jadi tantangan itu hasil pencarian yang nomor satu gitu ya, paling atas atau paling awal itu didominasi oleh web-web yang kelas kakap gitu ya, kelas nasional gitu ya, ada Tribun, ID News gitu. Karena mereka juga selain berita, mereka nulis informasi-informasi yang dulu itu banyak ditulis oleh blogger. Nah, sekarang mereka nulis itu juga ya. Dan dalam tanda kutip ya, biasanya mereka jadi nomor satu ya, susah untuk menjadi saing pada kata kunci yang pendek. Nah, kita bisa nargetkan yang spesial kata kunci yang lebih panjang ya, karena tidak semua orang itu suka kata kunci pendek ya. Kita bisa menggunakan kata kunci yang panjang. Nah, ini sebagai tugas ya, nanti teman-teman bisa mencoba mengisi web yang sudah ada tadi. Intinya pada tugas ini adalah bagaimana webnya itu terindeks. Nah, tulisannya bisa berupa tulisan yang ditulis sendiri, nanti ada dua opsi ya. Kita bisa menulis menggunakan, misalkan ini pentingnya peran web dalam entrepreneurship, muncul di Google, atau teman-teman membuat tulisan sesuai dengan konten di webnya masing-masing ya. Ada target kata kuncinya sama terindeks tadi. Dan yang disarankan itu dalam tulisan yang search engine friendly tadi itu sekitar 600, jadi ada 600, ada 500, tapi bukan tulisan yang pendek ya. Jadi ada kata-kata yang sekitar 600 atau 500-an kata, sama mengandung gambar atau ilustrasi. Nah, sama ada link keluar sama link yang ke arah web sendiri. Jadi misalkan link keluar itu referensi keluar itu ke web luar, sama link ke web kita sendiri ya, terkait dengan tulisan sebelumnya ya, atau internal web. Internal web maksudnya, ini bukan internal web kita. Nah, ini nanti bisa dikerjakan sama teman-teman. Coba nanti artikel-artikelnya bisa di-sharingkan ke kita, ke kami, nanti saya terutama nanti kita bisa publish juga untuk men-trigger supaya webnya juga lebih cepat terindeks. Saya ada beberapa web yang sudah terindeks ya, yang mudah-mudahan nanti teman-teman yang webnya belum terindeks juga bisa kecipratan terindeks gitu ya. Oke ya, sepertinya itu dulu teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada kesulitan insya Allah saya bantu, dan silakan kita bisa sharing bersama. Dari saya ada kurang lebihnya, kekurangan terutama mohon maaf, dan sampai ketemu lagi. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.